Nama saya Aisyah. Perkenalkan, saya Adita Putri Wijaya dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Kaiser John Hendry Simarmata dari kelas 11 B1. Nama saya Davi Kembaran. Saya Farhania Manda Mumtaz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Sution. Perkenalkan, nama saya Nadia dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Najmi Khairul Rizka. Pada prinsipnya, ada dua pengertian yang berbeda tentang hukum pidana yang disebut dengan ius poenale dan ius puniendi. Yang pertama, ius poenale. Ius poenale merupakan pengertian hukum pidana yang objektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Metzger adalah aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dari definisi ini, terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidana. Lalu, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu tersebut mengandung dua hal. Yang pertama, ada perbuatan jahat atau perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan tersebut. Sementara itu, Hess-Winkle-Suringa memberikan pengertian yang lebih luas. Dikatakannya, hukum pidana tersebut meliputi perintah dan larangan yang atas pelanggarannya telah ditentukan ancaman sanksi terlebih dahulu telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, aturan-aturan yang menentukan bagaimana atau dengan alat apa negara dapat memberikan reaksi pada mereka yang melanggar aturan-aturan tersebut. Yang ketiga, kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan tersebut pada waktu tertentu dan di wilayah negara tertentu. Saya akan menjelaskan tentang ius puniendi, atau yang biasa disebut juga dengan hukum subjektif. Hukum pidana ius puniendi ini memiliki dua pengertian, yaitu pengertian luas yang untuk yang pertamanya. Pengertian luas adalah berhubungan dengan hak negara atau alat-alat perlengkapannya untuk mengenakan atau menentukan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Lalu yang kedua terdapat pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hak yang sifatnya khusus ini memastikan bahwa hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam negeri. Hak yang diberikan pada negara sejalan dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu menjaga ketertiban dan keamanan, serta menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakat. Selanjutnya, terdapat pula tujuan. Saya akan membahas mengenai tujuan dari hukum pidana. Nah, menurut Muljatno, hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan.
Yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Nah, jadi tujuan hukum pidana sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagi mereka yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Oleh karena itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa tujuan dari hukum pidana ini ialah sebagai ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Perkenalkan, nama saya Kaisar Simarmata dari kelas 11-1. Hukum material ialah cabang hukum pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh undang-undang dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari hukum publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang ilmu hukum pidana lainnya, seperti hukum acara pidana, ilmu kriminologi, dan lain sebagainya. Adita Putri Wijaya akan melanjutkan materi, yakni mengenai hukum formil atau hukum acara pidana. Untuk tegaknya hukum material diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum atau material itu terwujud atau dapat diterapkan ataupun dilaksanakan dengan subjek yang memenuhi perbuatannya. Tanpa hukum acara, maka tidak ada manfaat hukum material. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana, diperlukan hukum acara pidana. Untuk hukum perdata, maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Jenis-jenis hukum pidana. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Hukum pidana khusus atau Bijzonderstrafrecht adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Ada juga menyebut istilah undang-undang pidana khusus yang diklasifikasikan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, undang-undang yang tidak dikodifikasikan. Misalnya, undang-undang lalu lintas jalan raya, undang-undang narkotika, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Yang kedua, peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana. Misalnya, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemburuan, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Hayati, dan lain-lain. Yang ketiga, undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya, KUHP Militer, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pajak, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan poin materi terakhir dari materi hukum pidana ini, yakni sistem hukuman pada hukum pidana. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 KUHP tentang pidana pokok dan tambahan menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana terdiri dari, yang pertama ada hukuman pokok yang dikemukakan Hoodstraffen. Yang pertama di hukuman pokok ada hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, dan yang keempat ada hukuman denda. Kemudian selain hukuman pokok ada hukuman tambahan yang dikemukakan oleh Bijzonderstraffen yang terdiri dari pencabutan beberapa hak tertentu, yang kedua ada perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga ada pengumuman putusan hakim.